Draft surat, pemirsa, ini surat seminar nasional tentang diskursus nasab, perspektif historis dan akademis ini. Jadi permohonan menjadi pembicara ini draftnya kepada YTH Kiai Madudin Usman Al-Bantani ini udah ya. Oke. Ini kedua juga permohonan menjadi pembicara untuk Habib Rizik juga sudah dibuat ya. Nah ini yang menarik lagi itu permohonan membuka acara seminar kepada YTH Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Wah. Dan kepada Kang Deddy ini ada permintaan khusus dari Gus Lim untuk membuka acara seminar. Kenapa Gus Lim itu begitu mengagumi Kang Deddy ini? Ya kinerjanya Pak, nggak usah banyak omong orang itu. Kenyataannya kinerjanya banyak bantu rakyat itu aja. Bagaimana menurut netizen? Apakah Kang Deddy Mulyadi sangat pas untuk hadir dan membuka acara seminar nasional tentang diskursus nasab Ba'alwi yang akan digelar di Ibnu Agil? Tulis komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi langsung saja kita simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suga TV, kembali saya bersama Gus Lim, sang inisiator untuk seminar nasional atau debat tentang diskursus nasab antara Kiai Madudin Usman Al-Bantani versus Habib Rizik. Sekarang saya berada di salah satu kantor pemerintahan. Di mana ini tepatnya, Pak Kiai? Cibinong. Di Cibinong. Pemerintah Kabupaten Bogor. Pak Kiai, apa yang Anda lakukan di sini ini untuk minta izin atau bagaimana pemberitahuan? Tentu, yang pertama, walaupun acara saya banyak pada hari ini ya pengajian bulanan kami dengan rentetan dengan pengajian Kiimat lah. Orang karena nggak menes kan sekarang. Betul. Pengajian bulanan, tapi saya memilih ke sini. Di sini umat lebih banyak. Yang pertama, kepentingan pembukaan manasik haji se-Kabupaten Bogor. Ini nasional. Manasik haji nasional yang sekarang berada di Kabupaten Bogor. Saya selaku pembina haji KBIH di pusat tentu harus menghadiri. Kalau ketua umumnya tidak ada, ya saya mewakili lah dari pusat. FKKBIH yang kebetulan ada Suka TV juga telepon, ada rencana podcast. Ya ketimbang ke Ibnu Agil kan jauh. Ya udah aja langsung ke sini. Ke sini nih sambil koordinasi, minta arahan untuk pemberitahuan tentang seminar nasional di Ibnu Agil. Ya, iya, kan saya mau omon-omon. Surat sudah siap ya? Bentuk surat yang kami persiapkan. Persiapan draftnya itu baru ya, draft ya. Tapi apapun kita mau ngomong dulu. Surat ini belum saya bisa luncurkan sebelum ada izin. Oh iya, Bupati. Ya ini draft surat, pemirsa, ini surat seminar nasional tentang diskursus nasab, perspektif historis dan akademis ini. Jadi permohonan menjadi pembicara ini draftnya kepada YTH Kiai Madudin Usman Al-Bantani ini udah ya. Oke. Ini nanti Kiai Gus Salim atau Gus Lim di sini. Kemudian permohonan izin yang kedua juga permohonan menjadi pembicara untuk Habib Rizik juga sudah dibuat ya. Ya, sudah dibuat draftnya. Kita maksud pertemukan. Terus kemudian pemberitahuan kepada Bupati Kabupaten Bogor. Draftnya sudah. Nanti wilayah. bincang-bincang. Tapi kan nggak boleh kita songong, masa ujuk-ujuk ke Bupati. Ya kita omong-omong dulu sama sekdanya lah. Baik, terus kemudian draft tentang permohonan izin acara kepada Polres Kabupaten Bogor. Penting. Udah aja juga. Ada resiko orang kumpul. Baik. Nah, ini yang menarik lagi itu permohonan membuka acara seminar kepada YTH Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Wah. Ini masalahnya begini ya, supaya lebih jelasnya. Persoalan kita bisa diselesaikan di Bogor karena ada tugas khusus dari Pak Prabowo selaku presiden kepada Bupati Bogor untuk menyelesaikan banyak hal. Ya termasuk hal nasional.
Nah, tetapi kan ini bukan lokal sifatnya. Iya. Terus sengketa ini bukan lokal, sengketa nasab ini nasional kan. Mal internasional. Ya iya, masa saya kudu ngundang presiden kan gitu, nggak mungkin toh. Ya paling tidak ya pemerintah provinsi lah. Yang saya mohon izin, mohon kesediaan untuk membuka acara tersebut. Itu pun dengan catatan sudah ada persetujuan dari bupati. Oh kan iya, begitu. baik. Jadi ini surat permohonan membuka acara seminar kepada yang terhormat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ini draft surat sudah dibuat oleh Gus Lim sebagai ketua panitia atau penyelenggara untuk membuka seminar nasional yaitu polemik nasab. Nah, itu betul ya, nanti Pak Gubernur memang akan dimintai untuk membuka acara. Ya kita namanya juga rakyat kan, kita minta kan gitu, kita minta, mudah-mudahan beliau berkenan. Ini persoalannya ada alasan, saya minta ada alasan. Coba persoalan nasional selesaikan di Jawa Barat lah, kan gitu. Jawa Baratnya selesaikan di Bogor nih. Kalau nggak di Bogor kayaknya kurang pas ini kan gitu. Kalau di Bogor semua dekat sana sini kan. Iya. Baik. Gitu. Bagaimana dengan Kang Deddy KDM? Apakah berkenan untuk membuka acara seminar nasional yang akan digelar di Ibnu Agil tentang diskursus nasab Ba'alwi ini? Mudah-mudahan jawabannya beliau bisa ya, membuka acara ini. Beliau itu sangat senang keliling-keliling itu. Keliling-keliling. Saya tahu dari anak saya kan, ya cukup lumayan dekat lah Farid sama Deddy kan gitu. Ya, dia mau ke Tenjola ya, dia mau kasuk-kasukan ke gunung. Iya. Mau dia kalau ke lapangan. Kayaknya kurang pas kalau duduk-duduk aja dia nggak betah gitu. Bagaimana menurut netizen? Apakah Kang Deddy Mulyadi sangat pas untuk hadir dan membuka acara seminar nasional tentang diskursus nasab Ba'alwi yang akan digelar di Ibnu Agil? Tulis komentarnya. Dan kepada Kang Deddy, ini ada permintaan khusus dari Gus Lim untuk membuka acara seminar yang akan digelar di Ibnu Agil. Bobotoh Jawa Barat no? Bobotoh Jawa Barat ya. Baik, Gus Lim, kenapa Gus Lim itu begitu mengagumi Kang Deddy ini? Ya kinerjanya Pak, nggak usah banyak omong orang itu. Kenyataannya kinerjanya banyak bantu rakyat itu aja. Coba lihat podcastnya dia. Dia temui belusukan kemana-mana. Belusukan, sekedar belusukan sih bisa aja, semua juga bisa. Ngasih duitnya konkret ya. Iya konkret. Ngasih duitnya dan duit sendiri lagi. Kemarin di Bogor yang para sopir angkot gitu kan ya, ada THR juga gitu, tidak boleh beroperasi itu 1.500.000 kan. Itu dasar itu. Ya iyalah. Jadi kita orang mau ngomong gimana terserah lah. Nyatanya Pak Prabowo juga berkenan kok. Gitu. Berkenan kok. Jadi itu kalau sudah kerjanya cap di hatinya, wah apapun dilakukan ya. Tapi kalau sudah tidak cap di hatinya, katakanlah atasannya, dunungannya, lari dia lah. Iya. Lari dia. Ya memang kalau bicara ini omong-omong tentang Kang Deddy KDM itu banyak kasus atau gebragannya ketika beliau langsung menjadi gubernur. Kemarin di Puncak juga diratakan. Hajar. Begitu. Ya ada titik kesamaan saya sama Kang Deddy, pengagum seni Sunda kan. Oh, seni Sunda. Saya kalau nggak nyanterin jadi dalang kali. Ya Kang Deddy Mulyadi itu juga sama nih belangkonnya kan, belangkon Sunda. Ya inilah kami dari Jawa Barat kan begitu. Nah itu sebetulnya saya menarik ini kalau Kang Deddy bisa membuka acara di seminar nasional tentang diskursus nasab. Karena Kang Deddy itu pernah bersitegang dengan Habib Rizik gitu, yang ketika beliau jadi bupati di sana itu. Ya, di Purwakarta. Tentang Purwakarta, Sampurasun, kemudian terus kota Campuracun. Ya, kota berhala. Banyak hal-hal. Ya biarin aja orang ngomong. Tapi kan
di balik itu apa sedalam itu. Kalau orang mencintai seni kan ini apa sedalam itu kan mana tahu hati orang. Apakah tidak pernah belajar tentang Islam, tentang akidah? Jadi saya nggak yakin. Dan banyak teman-temannya waktu sekolah segala macam. Iya. Di madrasah ya belajarlah tentang akidah. Mana pi musyrikin, mana pinten. Jadi tidak sekejam itu kita menghukumi seseorang. Iya betul. Tahkum bitu akhir wa tahkum bil bawatin. Apa nyembah berhala jadi? Enggak kan, mencintai budaya Sunda. Ya, budaya Sunda. Melestarikan. Walaupun menurut ulama dulu, jangan kau ciptakan gambar-gambar yang pantas dimasuki ruh. Hanya itu saja. Saya juga bilang begitu ke saya. Iya. Jadi jangan kau pelihara benda-benda yang pantas dimasuki ruh, nanti menuntut ruh nanti sama kamu, kan begitu. Itu saja. Tapi nggak sampai ke urusan musyrik segala macam. Iya. Musyrik itu awalnya memang mencintai, setelah mencintai menyembahnya. Kalau hanya mencintai Kang Dadi itu menurut Guslim itu ingin melestarikan adat dan budaya Sunda. Ya iya. Sekarang setuju begini. Ya, setuju gitu ya. Sekarang begini. Patung oke lah. Itu wayang golek kalau digedein ya kayak patung loh Pak. Emang saya nggak tahu di rumahnya Pak Dizon. Iya. Di museumnya. Dia mau punya museum. Itu wayang golek ngebandek banget. Gede banget. Wah iya. Gatot gaca segala macam tek-tek bengek. Lebih parah lagi sebetulnya kan begitu. Itu kan apa bedanya? Iya. Cuma ini kecil, ini besar kan. Ini terbuat dari batu, ini terbuat dari kayu kan begitu. Ya jangan cepat-cepat memusrikan. Mungkin ada estetikanya di sana. Ada unsur-unsur nilai bagaimana melestarikan budaya Sunda. Ya baik. Ini kembali lagi ke seminar nasional yang Guslim berencana untuk mengundang Kang Deddy Mulyadi untuk membuka acara tersebut. Dan saya berharap sekali ini Guslim, Kang Deddy Mulyadi itu bisa menyelesaikan polemik atau diskursus nasab ini sehingga selesailah acara tantang menantang polemik atau di grassroots itu ya, saling kecam mengecam begitu. Nah, kembali lagi pemirsa Enpada.Sua TV, kita dukung Kang Deddy untuk hadir di Pondok Pesantren Ibnu Aqil, yaitu di Guslim. Baik Guslim, rencananya ini bagaimana selanjutnya setelah ini? Belum soal ke Bupati ya? Belum kan masalah tempat juga kita nggak artinya oke, secara kepemilikan secara pribadi, sertifikat kita yayasan kan. Tapi kesalahan wilayahan kan punyanya bupati, diizinkan apa tidak? Jangan-jangan nanti bupati mintanya udah di Pemda aja. Ngomong apa? itu lebih dasar. Itu lebih dasar. Kan kita tidak ngerusak tatanan Pak. Kita mau menyelesaikan, bukan mau ngaduin orang. Justru ngaduin jangan sampai terjadi kelahi. Gak ada untungnya, apalagi ulama. Iya. Preman juga kita larang, kita cegah. Apalagi ini pencegahan. Apalagi ulama dengan ulama itu ketika bersilang pendapat. Nah, itu Guslim itu punya concern gitu ya. Ya iya, Pak, silang pendapat itu ada dari dulu juga, Pak. Sampai sekarang pendapat ulama, tapi secara fisik hormat kalau ketemu. Iya. Pendapatnya enggak bisa dianukan. Ya, itu mutlak dia punya hak. Saya tidak sependapat dengan guru sekalipun. Tetapi secara fisik nggak ada ancam-ancaman, saling menghormati. Bahkan Imam Syafi'i juga silang pendapat sama gurunya. Tapi menghormati. Ke daerah yang tidak pakai kunut kan nggak kunut juga. Demikian juga gurunya. Ke wilayah yang kunut ya ikut kunut. Kan kita menghormati. Apa saya kunut waktu di Mekah? Kan enggak. Tapi enggak, jangan seterusnya kembali ke Bogor ya kunut lagi. Sholat subuh ya. Iyalah. Jadi ini jangan disalah tafsirkan bahwa ini arek ngalala joanan upasea, bukan.
Jadi justru kita selesaikan. iya, jadi apa kepada yang berkomentar apa negatif-negatif seperti wah ini justru akan apa menaikkan eskalasi atau membuat lebih tegang. Justru ini ketika mereka bertemu bagaimana pandangan Kiai Imad dipaparkan secara detail, kemudian nanti Habib Rizik juga apa mengkritisi tentang penemuan Kiai Imad, ini akan lebih menariknya di sini. Ya, di nuansa situ. ilmiahnya di sini Kan gitu ya. sekarang juga orang menilai Iya. Kiai Imad dengan penampilannya yang santun, Iya. iya kan? Yang santun, yang tenang. Di satu sisi yang marah. Kita pertemukan dua karakter yang berbeda itu. Iya. Dimaksudkan kemaslahatan. Bupati Bogor saya harapkan tampil dalam soal ini. Berarti boleh hanya jadi bupati, tapi pemikiran nasional bahkan internasional dunia. Itu yang saya maksud. Ya, karena Saya ada di belakang beliau. karena polemik nasab ini bukan polemik yang apa namanya remeh-temeh, tetapi sekali lagi bahwa polemik nasab itu bisa berpotensi untuk apa namanya berhadap-hadapan atau konflik horizontal ya di bawah gitu ya, kalau tidak diselesaikan di atas. Dulu kan nggak ada masalah, Pak. Jadi kenapa saya selalu dengan Pak Sekda, dengan Pak Bupati, Ketua Dewan, bahkan saya mau sambung lagi ke Kapolres kan begitu. Ini urusannya nasional. Paling tidak ada di situ Bupati. Paling tidak di situ juga turut menyelesaikan gubernur. Iya. Bukan masalah gubernur ada masalah dengan itu urusan dia. Wong Dede kan nggak nanggapin. Iya, tentang sampurasun. Ya iya, tenang-tenang aja. Biasanya sih yang tenang menang. Dan terbukti beliau jadi iya. Coba aja di sepak bola yang marah-marah itu kalah kan. Ya kemarin pemirsa saya jadi ingat ini lagi bahwa negara kita itu negara besar, negara hebat. Kemarin sepak bola itu usia 17 itu kita menang melawan Yaman. Makanya ingat itu. Sepak bola kita menang melawan Yaman dan apa timnas kita usia 17 melenggang ke Piala Dunia. Ini hebat ini bagi negara kita, negara hebat itu. Iya kan. Dan mengalahkan Yaman. Ini sepertinya ketika mengalahkan Yaman Pak Guslim itu begitu euforia ini. Ini kayak ada spirit ya. Iya. Kalau di Sunda itu disebutnya kila-kila. Ada tondo-tondo lagi. Tanda-tanda. Ya kita tidak bermaksud yang negatif lah, yang positif-positif aja. Iya. Gitu. Insya Allah kalau niatnya kita, ada orang juga ke saya, mau-maunya Guslim, anu-anu, ya sebodoh urusan saya, kan gitu. Iya. Saya maunya damailah Indonesia kan gitu. Betul, iya. Jadi jangan kisruh lah Indonesia kan, kacau juga. Bagaimana pemerintah mau ngebangun? Kalau ngurusin begitu, coba sepanjang kita mampu, iya, kita selesaikan. Betul. Gak usah sampai pusat banyak urusan. Iya. Kenapa begitu? Jadi semua jangan dilempar ke sana. Walaupun ini urusannya nasional, barangkali bisa diselesaikan di kita. Iya. Tentang mereka mau atau tidak bukan urusan kita. Iya. Kita istilahnya sudah islah dzatil bain. Betul. Kita sudah melakukan perdamaian kedua kubu yang bertikai kan begitu. Iya kan. Ya baik pemirsa pada Suara TV, kembali lagi bahwa seminar nasional tentang diskursus nasab Alawi akan digelar di Ponpes Ibnu Agil, dan menariknya ini permohonan untuk membuka acara adalah Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Mudah-mudahan Insya Allah mau ya Kang ya. Bogor kan nggak jauh sih. Kang Deddy, iya. Itu permohonan ini dari Guslim. Ya Gus, ya Gus. Diskotik Bogornya di sisi kota Saeutik kan. Kabupaten kena, kota kena kan gitu.
Ya baik, gimana Kang Deddy Mulyadi? Saya yakin Kang Deddy orang yang punya integritas, kapasitas untuk menyelesaikan berbagai konflik nasional atau konflik-konflik yang ya soal rumah tangga seseorang gitu kan ya, tentang percintaan seseorang, dan YouTube-nya juga luar biasa ya, bagaimana untuk menyelesaikan konflik. Mudah-mudahan seminar ini terselenggara dan Kang Deddy Mulyadi membuka acara seminar tersebut. Terima kasih Gus Lim. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tuh kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tuh. Ya tujuan memang menghancurkan Islam. Tujuan untuk menghancurkan Islam. Ya seperti itu. Ngomongnya nggak benar. Menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya, jangan lihat sorbannya. Lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tuh. Macam-macam omongan mereka tuh. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tuh. Anehnya itu ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim jangan diam. Itu sesat. Yang sesat. Yang sesat. Itu yang seperti itu manusia yang baik. Jadi kalau nggak mau jadi kalau nggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, nggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib tu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib. Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin sesat mereka itu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu. Masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab ya sudah jelas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Mereka sudah final. Bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang nggak tahu orangnya. Ada atau enggak. Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu. Nama Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah. Nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu nggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu.
Kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak di kitab mereka itu, masih Islam atau kafir. Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya tu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman moden ini. Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolol banget sih kalian nih. Muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup nggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali, pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan. Tidur-tiduran. Beli mobil mewah. Seperti Bahar bin Demit itu. Sadar. Jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.